Ya, al-babul isrun fil fadilatil istighfar, bab yang ke-20 di dalam menerangkan keutamaan istighfar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana telah disabdakan oleh Nabi bersabda, likulli da'in dawa'un. Ini bukan udah mana? Belum. Nah, likulli da'in dawa'un. Setiap segala penyakit itu ada obatnya. Likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya atau penawarnya. Wa dawa'ud dunubi al-istighfar. Dan penawar atau obat daripada dosa, menghapus daripada dosa, yaitu al-istighfar. Ya. Hai di sini al-maqrun bil taubah, yaitu maksudnya lebih dekat kepada taubat, bukan istighfar doang, bukan istighfar, tapi lebih dekat kepada taubat. Ya. Jadi al-junun bukan hanya astagfirullah berbuat dosa, astagfirullah berbuat maksiat, astagfirullah, enggak begitu. Ya kan? Tidak seperti itu. Di sini artinya kalau kita banyak dosa, di sini al-maqrun bit taubah. Ya, diriwayatkan oleh Imam Dailami an Ali bila sanad tanpa ada sanadnya. Ya. Jadi maksudnya istighfar di sini tobat, bukan hanya sekedar istighfar. Karena banyak orang istighfar cuma di mulut, di hati kagak. Nah, ini banyak orang bahasanya tobat sambal, istighfar sambal nggak bisa. Jadi tobat itu banyak. Ya, kayaknya anak baru kemarin bikin status tentang tobat ya. Jadi dia udah hilang kali ya. Ya, tentang tobat. Jadi tobat itu diantaranya nggak boleh ada di pikiran kita kembali untuk melakukan itu. Itu namanya tobat. Kita bisa melakukan sesuatu maksiat, terus kita tobat. Nah, nggak boleh tuh di pikiran kita ada gambaran kepengenan baru ngerjain lagi, itu nggak. Itu berarti tobatnya belum sah. Jadi benar-benar nggak ada sama sekali kepengenan balik lagi, itu baru tobat. Jadi kalau cuma orang bertobat itu bohong. Kalau masih ada di angan-angannya untuk kembali lagi, itu nggak bisa. Belum diterima sama Allah SWT. Sampai ente di angan-angan pun tidak ada lagi kepengenan untuk berbuat. Kalau masih ada, batal. Berarti itu belum diterima tobat itu. Jadi nggak segampang itu orang taubat. Udah taubat nggak bisa. Jadi tobat itu nggak seperti itu. Itu kemarin anak nulisnya di tentang itu dari kitab Bina Musaniyah. Ya. Tobat dari segala macam. Tobat dari segala macam. Bahkan tobat dari segala perasaan merasa baik. Dia kan punya perasaan baik. Itu tobat. Macam-macam dah bahasanya ya. Jadi hati-hati. Nah, di sini ini karena di sini nggak bicara masalah tobat, masalah istighfar. Ya, kita kembali kepada istighfar. Intinya kalau mau tahu tobat itu ya. Taubat dari perbuatan wajib ya, ada kewajiban yang kita taubat, yang misalnya kita tinggalin, juga yang kita sesuatu yang makruh, contohnya ini ya, misalnya di situ ada bahasa taubat dari sesuatu ya, bersalahan dari sesuatu yang lebih utama ya, artinya bukan gimana ya,
makan pakai tangan kanan kan, pakai tangan kiri lebih utama. Nah inti suatu waktu inti sering makan pakai tangan kiri, itu harus tobat. Habis itu taubat dari sesuatu yang lebih utama. Inti mengerjakan sesuatu yang tidak utama, itu namanya taubat. Jadi nggak boleh dipakai tangan kiri. Dimakan apa enggaknya? Ya itu sampai tangan kiri aja dimakan taubat. Jadi kan sering pakai tangan kiri, setan udah. Siapapun itu dia punya status apapun, inti masih makan tangan kiri, setan udah selesai. Kalau inti nggak taubat, udah selesai. Ya, jadi harus taubat, istighfar. Maqala sallallahu alaihi wasallam, ya, likulli syai'in hilyatun wa hilyatun dzunubi istighfar. Mana hilyah di sini kita lihat di syarahnya ada tuh ya. Mana hilyah? Hilyah ada nggak di situ hilyah artinya? Ada gabung. Nah, ada bang. Itu kalau itu faro itu kabur daripada peperangan. Kalau ini kan hilyah, ya, hilyah atau hilyah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa ya bahasa kitanya ya? Anak susah neranginnya, tapi ada alasan ya, atau juga ya, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli syai'in hilyatun wa hilyatun. Oh iya. Jadi hilyah bermakna kuliah. Kuliah itu bisa arti perhiasan. Setiap sesuatu itu ada perhiasannya. Ya, perhiasan. Dan perhiasan dosa adalah istighfar. Maksudnya nutupin kekotoran, ya, bersihin kotoran dengan istighfar, gitu. Ya, namanya hilyah. Ya, hilyah itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara, siapa orang yang memohon ampun, ghafarallahu lahu, maka Allah pasti akan mengampuninya. Wa in kana faran minaz zahfi, meskipun dia kabur dari peperangan. Karena haram hukumnya kabur dari peperangan. Kalau kita dengar apa? Suara bom, suara tembakan, lari gak? Lari. Belum perang itu adalah lari. Gimana ceritanya itu? Kita ngumpet deh tuh. Ya kan? Ya, tapi intinya orang yang kabur dari perang itu hukumnya haram. Ya, tapi ada kalau dia lari dari perang, kabur, mundur dari perang, niatnya buat bersatu lagi atau punya trik yang lain, itu boleh. Ya, jadi enggak semata-mata kabur terus jadi haram. Tergantung niatnya dia apa. Wah, kalau gue sendirian gue nggak bisa menang nih, hati konyol, nanti kabur buat bergabung dengan yang lain, itu boleh. Ya enggak, jangan nanti gue nggak boleh nih, kalau nggak boleh kabur haram, nanti terus perang mati, nanti bodoh namanya. Tetap harus punya ya trik-triknya kita. Ya, jadi wa in kana faran minaz zahfi, meskipun ya kabur dari lari dari peperangan. Jadi tetap diampuni, ya Allah, ya Tuhanku, aku lari dari kabur dari peperangan ini, gimana nih hukumnya haram, kita ampun sama Allah. Bukannya mau lari karena tinggal sendirian, kalau anak sendirian mati tidak. Ya kan? Dan juga kalau ente lagi perang, ente jangan niat gua harus mati, jangan. Kalau ente niat perang buat mati, nggak boleh.
Akhirnya ente mengurangi pasukan-pasukan Islam. Ente perang-perang aja, jangan niat mati. Kalau ente niatnya mati semua, oh itu Syahid mati semua. Siapa yang mau mati semua? Akhirnya nggak punya kekuatan. Jadi jangan pernah niat perang itu niat mati. Nggak boleh. Ya enggak. Perang sudah. Kan masalah mati enggaknya itu urusan Tuhan. Jangan punya niat, gua Syahid mati, nggak bisa. Nah itu harus kita tahu. Ada perang, ya kan kalau ada perang, ya. Ya Allah selamat. Nasrullah salam, ya. Daiman, amin. Kemudian, Waqala sallallahu alaihi wasallam, ya, man asarra minas istighfar, ya, man asarra, ya, min istighfar fa in ada fi yaumi sab'ina marrah. Ya, ma asarra tidaklah ya lebih utama daripada istighfar. Atau asarra di sini bahasanya tetap terus menerus dalam beristighfar, ya, terus menerus dalam beristighfar. Al-murad at-taksir, yang dimaksud di sini al-murad terus menerus atau at-taksir memperbanyak, ya, memperbanyak daripada ya beristighfar. Wa in ada bi yaumi sab'ina marrah, ya, wa min ada dan berulang-ulangnya itu sebanyak 70 kali. Jadi ma'asarra min istighfar wa in ada fi bil yaumi sab'ina marrah. Ya, siapa orang yang tetap ya ma'asarra alangkah, ya, asarra bermakna bayar. Ya. Kalau di sini al-muradu at-taksir artinya yang ya, maksudnya ada itu al-muradu at-taksir, berulang-ulang kali. Ya, berulang-ulang kali. Ma'asara min istighfar wa in ada fi yaumin bil yaumi sab'ina. Ma'asara, ya, senantiasa beristighfar, ya, wa in ada fi yaumin dan istighfarnya itu sebanyak 70 kali dalam satu hari, ya, 7 fil yaumi dalam sehari 70 kali. Karena Nabi begitu selalu istighfar 70 kali dalam satu hari. Ya, ruwahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Atif Abi Bakar an Sayyidina Abi Bakar Siddiq al-makna lebih penuh istighfar, ya, diiringilah dosa dengan istighfar, ya. Kemudian nanti ya kita cari lagi apa tuh arti yang lebih enak. Ma'asarra min istighfar, ya. Kemudian Qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara, ya, manis istaghfara, siapa orang yang beristighfar ba'da dzunub, setelah dia berbuat dosa, ghafarallahu lahu, maka Allah ampuni dia, wa huwa laha, tapi dia punya kafarat, tapi ada kafaratnya. Inti berbuat dosa, berbuat maksiat terus istighfar, tetap ada kafaratnya. Contohnya inti bunuh orang, ya, ada kafaratnya, ya, kafaratnya ada kisos, ada bayar diat, ya. Kalau misalnya nih cerita tentang kafarat atau diat, dia berbuat dosa membunuh orang, kemudian keluarganya nuntut, akhirnya di pengadilan, ya, setelah diadilin, pokoknya intinya itu damai dah bahasanya, ya, antara yang bunuh sama keluarganya. Nah, damai itu harus bayar diat. Diatnya apa? Banyak diatnya kalau membunuh. Yaitu pertama itu 100 ekor kambing, 100 ekor onta. Ya, yang kemarin sudah saya sampaikan, ya. Jadi gak segampang itu orang, makanya orang di Indonesia kalau pakai cara, ya,
Kita nggak harus pakai negara Islam, enggak. Itu aja hukum-hukumnya. Kan kita kan banyak kan hukumnya pakai hukum Belanda, ya. Itu aja kisosnya tuh. Suruh bayar, ya. Bayarnya 100 ekor onta, yang 40 ekor onta yang usia 3 sampai 4 tahun. 40 ekor lagi usia 4 sampai 5 tahun. Yang 20 ekor lagi onta yang sedang hamil. Bayar tuh. Kalau dia mau berkiparat dia begitu. Akhirnya kan nggak ada yang bunuh orang kalau udah tahu begitu. Jadi kalau sana kan nggak, habis bunuh masuk penjara, keluar bunuh lagi. Nggak ada kiparat. Kalau hukum Islam efek jerah yang ada, ya efek jerah apapun itu. Jadi insya Allah penjara kosong. Kalau nggak jadi pesantren. Nggak ngempanin orang, jutaan orang tuh pemerintah, ya pemerintah kita banyak bayar orang yang di penjara miliaran bahkan mungkin triliunan, ya itu yang kita kalau pakai hukum. Anak bicara di sini tidak pakai negara Islam, tidak ada, ya Nabi juga tidak ada memerintahkan kita untuk menjadikan negara Islam, tidak ada. Yang disuruh di Quran itu yaitu menjalankan syariat Islam, selesai. Kan di Pancasila awalnya apa? Ketuhanan yang Maha Esa, kan Maha Esa. Awalnya dari Piagam Jakarta, itu Piagam Pancasila diambil dari Piagam Jakarta. Yang di Piagam Jakarta yang pertama yaitu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa dengan melaksanakan syariat-syariat Islam sebagai pemeluknya, bagi pemeluknya itu. Itu syariat Islam, bukan harus jadi negara Islam, tetap Pancasila, tetap, ya itu namanya Piagam Jakarta, bukan negara Islam, tuh biar ngerti, ya. Kalau mau jadi negara Islam dari zaman dulu, Kiai Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya, ulama-ulama dulu, jadi negara Indonesia negara Pancasila, negara Islam, kagak, dia lebih menyetujui Indonesia berdasarkan Pancasila dan itu mereka terima dan tidak bertentangan dengan Islam, syariat Islam. Jadi tetap kalau kita mau jalanin, ya kita tetap negara Pancasila dengan berlandaskan Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, terus benderanya merah putih. Nggak boleh pakai bendera yang lain, haram. Oh haram kalau orang lain kan musyrik, kalau anak haram. Enti jatuhin bendera merah putih haram. Kok haram? Iya. Ente tahu dulu, ya namanya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, ya bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far disebut At-Tayyar. Apa itu dia? Itu dalam perang bendera itu wajib harus dipertahankan dengan jiwa raga. Disebut Imam Ja'far At-Tayyar itu karena dia menjaga panji Islam. Apa itu panji? Bendera. Negara nggak punya bendera, bukan negara. Sampai mati dipegang, tangannya putus, pegang tangan kiri putus, dia rangkul sampai keluar darah. Jangan sampai itu bendera. Kalau ada orang yang bilang ya bendera musyrik, orang goblok, ya, tolol lo, mengerti sejarah, lo nggak tahu dunia. Indonesia setiap negara pasti punya bendera. Bodoh, lo lihat sejarah tuh, Imam Ja'far At-Tayyar belain mati-matian bendera. Kalau sampai jatuh tuh bendera kalah, kan gitu. Dalam perang begitu, harus saling ganti. Bendera kita yang merah putih dari dulu sebelum pemerintahan Indonesia ini udah ada merah putih. Jadi jangan nanti terpengaruh sama orang-orang begitu, goblok betul, nggak ngerti, ya nggak ngerti agama. Sangkain musyrik kita hormat sama bendera, tolol, mati demi bendera boleh. Paham? Dari mana tuh? Itu sejarahnya. Imam Ja'far At-Tayyar. Disebut At-Tayyar kenapa? Karena tangannya putus dua-duanya. Terus Nabi doain, ketika Nabi tahu Sayyidina Ja'far meninggal dalam medan perang menjaga bendera. Itu ketika tiba-tiba malaikat Jibril bawa ya Imam Ja'far dengan pesayapnya. Jadi diganti
tangannya dengan saya. Itu ada keterangannya jelas hadisnya disebut kabar tayyar. Demi apa? Membela bendera kita merah putih, bukan la ilaha illallah. Itu kan jahat itu. Ya. Dia pakai agama nggak ada. Kalau mau imam yang guru-guru kita besar dulu, ulama-ulama dulu pakai gitu. Ini enggak. Lebih pintaran mana? Ulama dulu sama ulama sekarang gitu aja. Mereka lebih canggih, lebih hebat ilmunya, lebih warok, lebih terima bendera merah putih. Jadi jangan sampai inti kemasukan tuh yang begitu-begitu. Nanti mesti kasih tahu. Oh, syirik, wah, bid'ah. Ya enggak? Tolol gituin, lo tolol. Udah gitu pada takut lagi. Ya enggak? Ada nurunin, yang lain begitu banyaknya nggak berani. Ini tolol banget. Ini nggak tahu akidah Islam. Kalau ini udah tahu akidah Islam, pertahanin, berantem. Kalau menurunin bendera merah putih, ini kalau ya inti masang bendera tuh nggak boleh nyengser sampai segitu. Ente nyengser berarti itu bodoh, nggak ngerti agama. Astagfirullah, jadi kemana-mana jadi. Ya. Paham ya? Jadi mempertahankan bendera, jangankan begini, ente mati demi bela bendera, boleh nggak? Selesai. Paham ya? Dah, terus sampai mana itu kita jadinya? Lantur. Ini gara-gara apa sih? Sono-sono? Pancasila. Hah? Pancasila. Oh, Pancasila. Gara-garanya Pancasila kenapa larinya? Nah, kenapa larinya? Oh iya tuh tadi ya pembunuhan caranya, kafaratnya begitu atau diatnya ya. Jadi nggak sembarangan Islam. Ya gara-gara onta, iya. Wah, dah ya. Kemudian kafarat ya bahasanya ya tadi ya. Bahwa laha kafaratun, maka baginya apa? Ada kafaratnya. Qala sallallahu alaihi wasallam idza kathura ala ahadikum adunub, apabila banyak ya pada seseorang di antara kalian akan dosa, wal yatlub maghfirah bil istighfar, maka ya yatlub artinya di sini yatlub tolaba itu banyak artinya menuntut, mencari ya, maka tuntutlah atau banyaklah beristighfar ya, menuntut keampunan dengan cara beristighfar, cari ampunan dengan istighfar, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak istighfar. Wa fi lafzin, di sarahnya lain, wa fi lafzin min nasihat kita tidak katurat dunub ahadakum banyakmu bil istighfar, maka dia harus istighfar. Nah, kemudian ya banyak-banyak istighfar kalau ente berbuat dosa. Ya, dan setelah ente berbuat dosa, ente istighfar, tobat, jangan ngulang-ngulangin lagi. Tuhan nggak suka orang yang tobat besok lakuin lagi. Emang Tuhan nggak tahu? Tahu. Hati ente, aku sekarang tobat besok pun nggak. Nah, itu Tuhan tahu nggak? Tahu. Ya, hati-hati. Istighfar harus ya benar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kathurat ya dzunubu ya ahadikum, apabila banyak dosa salah seorang di antara kalian, falyastaghfirullah, maka hendaknya idza kathurat dzunubu ahadikum ya, apabila salah seorang kalian banyak dosanya, maka falyastaghfirullah, maka hendaknya dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, udah ya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-istighfaru yaqulu dzunuba. Istighfar itu memakan dosa. Kama yaqulun narul hataba. Sebagai alia bisa. Sebagaimana api memakan kayu yang kering. Ya enggak? Kayu yang kering dibakar habis enggak? Sama seperti kita punya dosa, kita beristighfar. Memang Tuhan kita paling baik, enak. Tuhan kita paling baik. Kalau Tuhan yang sebelah sono susah, apa-apa kafir, apa-apa syirik, apa-apa murtad, apa-apa bid'ah. Kalau kita kagak, enak enggak tuh? Nah, belajar dia makanya. Ini jelas banget loh ya. Coba lihat, kita suka bacakan amanah Rasul ya di situ ya. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Weh, itu yang ngajar siapa yang ngajarin baca doa itu? Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau siksa kami kalau kami lupa dan kalau kami berbuat salah. Itu Tuhan yang ngajarin. Tuhan kita enak gak? Enak buat dia mah. Sebentar kafir, sebentar neraka kita makan ya. Tuhan kita baik. Orang punya dosa sebanyak apapun, ya enggak? Sepenuh langit dan bumi lagi. Terus ampunan Allah luasnya lebih enggak? Lebih. Diampunin enggak? Enak banget ya tuh. Tuhan kita paling enak. Tuhan dia mah sempit, ya enggak? Tuhan dia 30 meter. Ya. Tuhan dia punya tangan, Tuhan dia punya mata. Tuhan kita mah nggak perlu dengan mata, nggak perlu dengan, karena mata tangan itu adalah Tuhan nggak butuh dengan itu semua. Dah ya, mana tuh tadi? Ya, jadi istighfar yaqulu dzunuba kama taqulun naru. Ya, al-hatabal yabis. Istighfar itu ya, al-istighfar memakan dosa. Semua dosa adzunub jamak ya. Dari zambun itu dosa. Makanya kalau misalnya nanti baca doa jangan jambun, pakai za. Ada banyak orang Anda dengerin jambun itu artinya lambung, perut. Ya Allah, Allah maghfir dunubi. Wah ya Allah ampunilah perut. Banyak orang baca begitu. Kita terangin, ntar berantem. Kita nggak terangin. Pakai za, bukan pakai ja. Junub bisa artinya orang yang berjunub, bisa juga lambung. Ya, jambur itu artinya lambung. Lambung artinya apa sih? Perut. Ya Allah ampunilah perutku. Ya Allah ampunilah perut kami. Ya elah. Ya, junub di mana tuh? Junub pakai za. Dah, ya. Jadi karena ente doanya pakai begitu, Allah maghfir dunubi, Allah maghfir, ya. Apa kalau di suka mahalan Rabbi firli wa firli dunubi. Nah, apa? Yang kalau lagi mahalakin ini, ya mahalakin dunubi. Banyak yang pakai dunubi. Yang di ya Allah ampunilah perut kami, ampunilah perut kami. Dosa gak hilang orang bacanya junub. Ya Allah, hati-hati ya dalam doa. Ya gak? Jadi junub apa namanya? Jamak dari zambun. Zambun artinya dosa. Kalau jambun artinya perut atau lambung. Bisa juga jambun itu sebelah kanan, ya sebelah kiri, sebelahnya. Udah ya. Jadi al-istighfar yaqulu dzunuba. Dunuba, kenapa dunuba? Karena dia maf'ul. Ya. Kama taqulun naru kenapa? Dia fa'il. Al-khataba maf'ul, al-ya bisa sub wa maf'ul. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, kathratul istighfar. Banyak-banyak istighfar tadlibu rizq. Ya. Artinya menarik rezeki. Ya, kalau orang yang susah, karena orang kadang-kadang dia nggak mau istighfar, merasa dirinya nggak banyak dosa. Ini yang banyak nih orang, merasa dirinya nggak punya dosa. Gue kayaknya nggak punya dosa. Kalau lu kemenyan nggak punya dosa, lu sholat aja banyak dosa. Sholat kok dosa? Iya, banyak salah. Ya, apalagi di luar
ibadah. Ya, nah inilah mungkin ente hati-hati, jangan sampai ente tadi itu yang Anda bilang obat ente dari merasa baik. Obat ente. Kalau ente nggak tobat dari merasa baik dan merasa nggak punya dosa, ente nggak tobat, habis ente miskin selamanya. Ya, gue paling benar, gue paling hebat, itu nggak boleh. Ya, jadi harus kita bertobat kepada Allah atas segala apa yang kita anggap diri baik dan merasa nggak punya dosa. Ini yang banyak orang itu merasa udah jadi kiai, udah merasa jadi ustadz, merasa udah ini, merasa gue dosa gue nggak ada, gue hebat banget, dosa nggak ada. Gila, lo ngomong begitu aja udah dosa, ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa banyak dapat rezeki? Ya tadi istighfar artinya tobat. Bukan hanya istighfar, tobat dari segala sesuatunya, yaitu diantaranya menganggap diri baik. Nah, itu kita harus tobat. Menganggap diri nggak punya dosa, kita harus tobat. Ya, ente tobat dari sesuatu yang makruh. Nanti tobat dari segala sesuatu yang bersalahan dengan yang utama, gitu. Banyak udah, makanya banyak tobat, bukan hanya istighfar mulut doang, ya. Istighfar itu di hati, ya, dan semua anggota badan kita istighfar, tobat. Ya, min aksari, ya, aksaru minal istighfar, ya, perbanyaklah beristighfar. Faman aksara minhu, siapa orang yang banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan wa rizqa wa rizquhu min haitsu la yahtasib wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya apa? Perbanyaklah istighfar, bermakna tobat, bukan istighfar astagfirullah doang, mulut doang istighfar, hati tetap tak bagus, suka terus menuduh sama orang dan lain sebagainya, gibahin orang di hati. Wah, ada orang gibahin hati, iya. Ente gibahin orang di dalam hati dosa. Ustaz ya? Belum tahu kan? Ente gibah ngomongin orang sombong banget di hati itu dosa. Belum diomongin itu gibah. Dosa besar juga banyak yang gitu. Ya. Jadi aksaru minal istighfar, faman aktsara minhu, maka siapa orang yang banyak istighfar di mana taubat, ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan, maka Allah jadikan setiap kesusahannya, kesulitannya, kegundah-gulanaannya dan lain sebagainya dah. Ya, itu namanya ghammin wa hammin menjadi apa? Farajan menjadi sesuatu yang faraj, yang senang. Warazaqahu, yang tadinya gelisah, gundah gulana, pusing, bete, gak punya duit, umbok dan lain sebagainya, karena kita sering istighfar, tobat sama Allah segendaman dari segala apa yang kita perbuat, maka Allah jadikan farajan, kegembiraan, kesenangan. Warazaqahu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak terduga. Itu namanya istighfar. Ya Allah, ya. Itu ya. Jadi jangan nanti bilang istighfar cuma astagfirullah, tidak. Ya, tapi diiringi dengan penyesalan, ya, dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat, enggak akan lagi mengulangi perbuatan-perbuatan tersebut. Itu namanya istighfar atau tobat. Nah, Al-Babul Hadil wal 'Ishrun, bab yang ke-21, fi fadilati dzikrillah. Ya. Fi fadilati dzikrullah taala. Bab yang ke-21 di dalam menerangkan tentang keutamaan zikir. Fi fadilati dzikrillah taala, dalam menerangkan keutamaan zikir kepada Allah taala. Apa aja tuh? Yang pentingnya ente biasain zikir, ya, kemana-mana bawa mobil zikir, ya, selalu di mana tempat ente harus selalu zikir kepada Allah.
Dan bahkan di hadis itu di dalam keterangannya, ente lupa zikir kepada Allah, ente tobat. Tobat dari lupa lalai berzikir kepada Allah. Habis segitunya itu tobat. Jadi jangan ente anggap ente lalai, ente nggak ingat Allah, nggak zikir kepada Allah terus jadi gimana? Enggak. Ente harus tobat, harus segera ingat, ya harus selalu ya, gitu ya. Apalagi sekarang nih, ente nih kesonoannya habis, ente susah semua. Kalau ente nggak buru-buru zikir dari sekarang, ya. Karena apa? Nanti ada satu keterangannya, nanti anak bawain dah di keterangannya. Nanti masalah di Quran juga ada bahwasanya nanti di zaman orang pada kelaparan nggak ada satupun ya yang bisa nolong ente kecuali zikir. Jadi orang kelaparan, orang yang ahli zikir, tapi bukan pas saat itu, pas saat orang di kelaparan nanti baru zikir, nggak bisa. Karena orang kalau udah kelaparan susah untuk zikir. Yang ada tidur, ya ada lemes. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa dari sekarang zikir, di saat seperti itu, ente tetap berzikir. Dan makanan sarapan orang yang saat orang lagi kelaparan, lagi kesusahan, nah orang-orang ahli zikir cuma mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, astagfirullah wa atubu ilaih. Langsung kenyang. Ya, langsung kenyang. Bahkan ada hadis yang lain bahwasanya di surga itu girasaha, ya, girasaha kalimat subhanallah. Arti tanaman-tanaman surga adalah kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Jadi di saat kita kelaparan kita baca itu sama juga kita makan tanaman-tanaman yang ada di surga. Makanya keterangannya seperti itu. Itu hadis ya. Jadi hadis yang menyatakan ketika Nabi Muhammad SAW ketemu Nabi Musa kirim salam kepada umat, kirim salam ya bahwasanya surga itu datang, surga ini begini segala macam, dan tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Artinya di saat kita susah jangan lupa baca tasbih. Ya, selawat tetap harus imbang. Jangan selawat terus kita nggak zikir, tetap harus imbang. Meskipun di dalam selawat kita nyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tetap yang kita tahu. Ya, kita tetap yang kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cuman ada permasalahan dulu, ada cerita. Ada orang ngomong sama Nabi, ada satu kiai besar gitu. Ya, dia ngamalin selawat yang hampir ribuan. Ya, cuman dia punya penyakit itu. Ya, penyakitnya apa? Di perutnya sering numbuh, apa namanya, kawat banyak. Ya, artinya apa? Ya, jadi setiap sholawat itu harus diiringi dengan zikir. Zikir ini melindungi. Ya, kalau kekayaan, gampang, sholawat. Tapi kalau kita nggak melindungi diri dengan zikir, gitu, tadi itu seperti itu. Jadi dari pengalaman anak, jadi artinya kita misalnya siang kita zikir kepada Allah, malam kita sholawat kepada Nabi sebanyak-banyak. Nah itu salah satunya untuk kiai besar. Ya, kalau dia bikin sholawatan yang datang ribuan, tapi orang nggak tahu dia punya penyakitnya itu. Ya, penyakitnya tumbuh, mungkin diguna-guna sama orang apa bagaimana nggak tahu. Ya, bentengnya kurang kuat. Gitu. Bukan kita menyalahkan salawat, bukan. Artinya harus imbang antara kita bersalawat sama kita berzikir kepada Allah. Meskipun di dalam salawat itu ada kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai meninggal itu orang. Dan itu anda rahasiain, ya. Dah, ya. Jadi belajar dari pengalaman, dia cuma sholawat doang, gitu, nggak zikir kepada Allah, ya, nggak pakai subhanallah pikiran.
Tapi nggak bisa ente menyalahkan cuma baru enggak. Ini sebagai perbandingan aja. Jadi kalau kita mau selamat dunia akhirat, dia perlindungan di dunia dengan segala macam kejahatan, itu dengan zikir kepada Allah. Terus yang lainnya sholawat, gitu ya. Pagi kita zikir kepada Allah sampai petang, malam kita sholawat kepada begitu kurang lebihnya ya. Mana tadi tuh? Belum dibaca ya? Belum. Udah lewat 1 jam belum nih? Kayak ngeliat aja deh. Udah lewat sedikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, zikrullahi, ya, alamul iman, wa bara'atun minan nifaq, wa husnun minasy syaitan, wa hirzun minal niran. Ya, artinya zikir kepada Allah itu tanda orang itu beriman. Ya, alamun bisa arti bendera. Alamun bisa arti bendera. Ya. Coba kita lihat di sini apa? Liwa. Liwa benar bendera. Nah, dia ngomong bendera. Nih, sekarang ada bendera. Ya, ada bendera. Zikir kepada Allah, zikrullah alamul iman. Ya, zikir kepada Allah adalah liwa'uhu, benderanya iman. Benderanya jadi bendera kan? Tadi kita nggak tahu ada pembahasan tentang benderanya iman adalah. Jadi yang namanya zikrul tauhid bukan ditulis. Nah, zikr tauhid bukan tulisan. Kita zikir kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Ya, banyak tuh tulisan-tulisan la ilaha illallah pada saat demo, ya, didudukin di comberan, haram demonya. Gila orang bawa-bawa gitu, jangan. Itu bawa-bawa nama Allah, asma Allah ke dalam kamar mandi, haram hukumnya. Emang gak punya agama dia. Bawa-bawa bendera-bendera seakan-akan dia pejuang agama, padahal mereka pejuang setan. Ada nih anak kemarin, dikit ya, anak buka nih ya, anak buka yang anak kemarin bikin status, karena lagi gencar-gencarnya biar tahu dah. Ya, kadang-kadang kita gimana ya, tahu dah. Dan di sini nggak ada itu ya, jaringannya. Oh, ada bib yang Adam ya? Dari jaringan. Oh iya, lagi hilang bib. Hilang. Nggak ada sih. Nggak ada sinyal. Pokoknya intinya, di ini apa? Nanti foto ya. Ya, ada di sini dibilang ini yang kata bilang orang itu merasa abid tuh, ya, dia merasa udah merasa jadi pejuang agama, padahal mereka pejuang setan dan dia nggak tahu. Itu yang jadi masalah. Kenapa nggak ngaji? Coba kalau dia ngaji baru tahu kalau dia pejuang setan. Ya, bendera la ilaha illallah, bawa itu setan. Ya, aduh, keren. Entar didudukin, entar dibuang, haram nggak tuh? Banyak tuh yang dibuang-buang sama kemarin. Buat kita lihat, kalimat didudukin, la ilaha illallah, gimana ceritanya? Terus kalau ke kamar mandi pakai ginian, ayo. Nah, kalau kita lihat dari segi agama, dari fikih, dari tauhid, ya, jadi jangan ikut-ikutan. Ente mesti tahu gimana caranya. Ya, kalau mau bawa-bawa seperti itu, hati-hati ente.
diharamin itu bawa ya apa nama-nama Allah ke kamar mandi, nama-nama Nabi Muhammad masuk kamar mandi. Ayo, banyak gak tuh mudaratnya? Hitung-hitung mudaratnya banyakan mana sama manfaatnya? Mudarat. Ya Allah. Ya, jadi hati-hati kita ini gampang kebawa pengaruh orang, apalagi teman. Ya, teman paling gampang itu pengaruh. Guru udah bebuse, ya kan? Guru udah bebuse ngasih tahu nasihat segala macam, teman datang, itu teman, kalah guru, ya kan? Hebat pengaruh temannya, gila, dahsyat, luar biasa. Padahal tuh guru udah bacain dalilnya, wah ini dalilnya, ini Qurannya, ini hadisnya segala macam, tetap aja sama teman, enak sama teman, gak enak sama guru kagak, enak sama teman. Ya, nah ini biar tahu lagi nih, zikrullah alamul iman, zikir kepada Allah adalah benderanya iman atau tandanya orang itu beriman di hati. Wa bara'atun minan nifaq, zikir kepada Allah yaitu lepas dari ya kemunafikan. Nanti jangan pakai malu baca zikir di depan orang pakai tasbih, biarin aja orang mau ngatain dia apa terserah. Kalau ente nggak megang tasbih, ana jamin ente nggak bakalan baca zikir kepada Allah Taala. Ente pasti ngelantur kemana-mana. Tapi kalau ente pegang tasbih tiba-tiba lupa, kan ingat lagi. Pegang tasbih ingat lagi. Ente jangan pakai ngelihat orang. Wah lu solo ya biarin, dia terserah lo. Orang gua nggak mau ketinggalan Tuhan, nggak mau ketinggalan Tuhan. Sampai ada anak punya misanan, asikap contohnya kalau di tasbih hilang, Tuhan gua mana ya? Tuhan gua lu cari lo ngeliat Tuhan gua nggak? Apa segitunya tuh? Misalnya asegap ya. Namun dia nggak mau kehilangan Tuhan. Sampai tasbihnya dibilang Tuhan gua mana ya? Maksudnya kan kalau dia nggak megang tasbih dia nggak bakal tasbih. Jangan sok-sokan, wah anak bisa pikir bohong ente, munafik ente udah pasti. Jangan pakai soda, ya tanggalin semua. Emang ente munafik lah ya. Pakai bilang aku bisa, nggak ada. Pasti itu kalau lagi ngobrol berjam-jam lalai pada Allah dan itu harus tobat. Pakai tasbih, bawa kemana-mana tasbih. Ya, kalau perlu yang gede-gede. Ya, wa bara'atun minan nifaq, lepas daripada kemunafikan, orang yang selalu zikir kepada Allah. Wa husnun minasyaitan, terjaga dari setan. Dua, wahir minan niran, terjaga dari api neraka. Ente bisa nutup pintu neraka bisa. Kalau mau ajarin pintu neraka ada 8, mana tutupin nanti ajarin bisa. Oh ya, anak kuat ya, gila. Saya apa? Ente nggak ngerti agama. Kalau anak bilang gitu ente nggak percaya, berarti ente nggak tahu agama. Neraka makhluk bukan? Kita makhluk bukan? Makhluk yang paling mulia manusia. Bisa nggak tuh niup neraka? Bisa. Kalau ente berpikiran, wah Tuhan goblok lu. Tolong, nggak ngerti Tuhan, nggak tahu tauhid. Ya nggak? Kayaknya belajar yang benar. Bisa ente tutup tuh pintu-pintu neraka. Akhirnya ente tuh si neraka, ya penjaga neraka, malaikat, semua malaikat ngangkat ente nggak bisa ngangkat tuh batu yang ditutup pintu itu. Dari batu yang ya Allah dan malaikat. Bahkan ente di kuburan ente nggak bisa melihat malaikat munkar nakir. Malaikat munkar nakir nggak bisa melihat kita. Hebat ya tuh. Belajar nggak? Belajar. Sampai malaikat munkar nakir nggak bisa melihat kita, gimana ceritanya? Kita kan nggak tahu. Kita punya. Bayar, wani piro. Ada banyak banget ada kemudahan semua. Ini kan laibun lahun wa laibun, dunia ini mainan. Kalau ente nggak ngaji, ente nggak tahu kayaknya
sama aja. Kayaknya Islam begini, enggak. Ya, ad-din sahlun. Agama itu mudah, tapi jangan ente mudah-mudahin. Hati-hati. Agama itu mudah, tapi jangan ente mudah-mudahin. Artinya apa? Ente enggak, kan agama mudah, udah gua sholat asal-asal, enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Dan wah, pamer dah. Ya enggak? Ya enggak? Neraka bisa kita tutup. Gila enggak? Mana ada pengajian bisa nutup neraka? Kalau pernah tahu kan? Alhamdulillah. Kan belajar. Terus inti belajar mana? Terus inti nggak yakin masuk surga? Berhenti. Allah. Jadi ngampun. Udah ya? Cek. Udah ya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa dzikri ya. Afdhalul dzikri al-khabi, artinya sembunyi-sembunyi. Ya. Ya. Al-khabi kalau ente takut ya ria. Kalau ente takut ria, takut ujub dan lain sebagainya, ente boleh sembunyi-sembunyi. Ya enggak? Tapi kalau ente enggak takut ria, ya depan orang, biar orang ya enggak? Sekali bilang ria, lama-lama wah dia udah kebiasa, gua takut sama dia. Ya enggak? Kan jadi begitu. Biasain. Ya enggak? Lama-lama orang enggak bakalan ngomong gitu. Biasain aja emang dulu begitu biasa. Sedikit juga tahu dengan Rasulullah. Ya, biasain. Buat ngilain apa? Ria. Nanti kalau enggak begitu kapan ente mau dikit kepada Allah. Ya lama-lama itu selalu dikit, nanti jika ente lagi tidur pun anggota badan ini dikit.